Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Saya akan share analisa untuk preview minggu depan dan review untuk minggu kemarin ya. Oke, karena kita analisa mingguan, kita mulai dari time frame weekly ya. Untuk minggu kemarin itu muncul candle bearish inverted hammer ya. Jadi ini dia ada tolakan dari weeknya panjang, jadi dia tolakan untuk bearish ya, untuk rejection ke bawah ya. Jadi inverted hammer ini biasanya dia mulai adanya reversal ya. Tapi ini juga harus dikonfirmasi di candle berikutnya. Oke, kita coba turun time frame di daily. Nah, di daily seperti saya sudah sampaikan di analisa daily di hari Jumat kemarin, candle hari Selasa ini kan hari Selasa ini kan tadinya sebagai inside bar. Nah, ini kan inside barnya, candle bullish Morbozu inside bar, dan di hari Rabu bearish, Kamis juga bearish, dan dilanjutkan kemarin ditutup di candle bearish di hari Jumat, itu bearish engulfing. Bearish engulfing dia break dari inside barnya di hari Selasa, yang mana artinya ini adalah 3 inside down ya. Ini konfirmasi bahwasanya harga ini akan turun lebih dalam ya. Tapi apakah dia akan retest dulu? Makanya ini untuk biasnya kita sudah di high time frame, kita sudah mulai untuk cari sell ya. Kalau misalkan ngebuy ya mungkin untuk retracement atau dalam short term ya. Kalau untuk di medium atau di medium termnya ya kita cari selling ya. Tapi pertanyaannya di mana kita akan sell? Coba kita lihat di time frame lebih kecil, di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam jelas kelihatan sellernya ini cukup kuat ya. Dia continuous, belum ada pullback, belum ada retracement ya sampai kemarin ditutup. Kemarin ditutup di 4 jamnya itu bullish tapi kecil. Kemarin itu low-nya di 2393. Kemudian di yang terakhir itu ada kenaikan, ada perlawanan dari buyer, itu low-nya 2397, kemudian di close di harga 2400.56 dolar per troy ounce. Kemudian di time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini, jadi untuk sisi sebelah kiri kita sudah nggak bisa jadi patokan. Misalkan ada demand ya paling demand efeknya akan ngebouncing aja. Jadi bukan untuk memantulkan sampai atas untuk bikin change of character atau break of structure baru ya. Jadi ini di sini sifatnya hanya reaksi kecil. Misalkan kemarin saya di Telegram dan di channel VIP saya ini kemarin di sini. Nah, di sini ada demand ya. Demand, kemudian order block, ada demand order block, imbalance FVG juga. Kita coba. Nah, area sini kalau kita zoom di M5 ya. Coba kita tandain. Kenapa saya putuskan di situ untuk entry buy atau pasang buy limit ya. Di M5 itu, nah di sini M5. Di M5 ada bullish order block diikuti dengan imbalance ya, FVG. Itu di harga 2394.56. Coba apa yang terjadi? Coba kita balikin ke 30 menit biar cepet. Nah, tipis banget.
sangat-sangat bagus. Dia hanya colek langsung naik. Kemarin saya profit di gold ini 130 pips buy-nya. Jadi ini sekitar ya 130-an, 130 pips. Kemudian harga kembali turun. Ini sih saya bilang ini hanya ngambil orderan yang ketinggalan ya. Jadi dia naik lagi nanti. Nextnya dia bakal naik sampai mana ya, kita coba lihat, cek apakah ada area-area yang jelas. Ini liquidity yang harus diambil. Ini liquidity. Ini udah break ya. Kalau misalkan kita tarik trendline, dia udah break. Dia akan naik ngejar ke sekitar sini. Paling enggak di 2430-an. 35 atau sini juga di M15. Bos terakhir tuh mana ya? Pullback terakhir tuh sini. Ini pullback. Ini yang akan dituju untuk pullback di harga 2421 atau 2420-an lah. Itu akan tujuan pertama ya kalau misalkan kita ngebuy untuk minggu depan. Tapi ingat, banyak ini sifatnya short term ya. Jadi nggak bisa ngambil taking profit lama-lama, karena sewaktu-waktu dia akan kembali bearish ya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi sebaiknya scalping atau intraday ya mainkan trailing SL-nya gitu. Karena bearish atau main efeknya itu kita sudah harusnya cari sell. Tapi kalau sell di sini kan ini sudah oversold ya. Jadi untuk high time frame-nya itu kita akan cari poin-poin di mana akan kita cari. Misalkan di sini masih fresh. Ini ada supply. Nah, itu supply. Kemudian ini juga masih fresh. Banyak area di atas ya yang untuk kita area selling ya, untuk area pantaunya. Ini juga liquidity, ini liquidity. Oke. Ini calon inducement untuk bearish. Ini berarti di M15 terakhir bosnya itu di sini. Ini bos. Ada lagi nggak bosnya? Nggak ada, cuma di situ aja. Jadi ini kalau misalkan ngambil inducement katakanlah, berarti low-nya yang di bawah ini menjadi valid. Ini belum valid low-nya, tapi saya ancang-ancang ngebahnya itu memang pure dari struktur yang sebelah kiri. Ini kan ada struktur yang saya bilang order block disertai dengan imbalance di M5 ya. Ternyata juga efeknya lumayan 100 pips lebih. Nah, ini kalau misalkan naik ya, area-area untuk kita sell ya ekstrimnya di sini di 2475 sampai 2470-an. Yang di bawahnya ada 2469, 2464 ya. Untuk misalkan kita mau cari sell lagi ya, untuk long ya. Untuk misalkan begini, ini akan turun lebih dalam. Itu proyeksi saya untuk minggu depan. Coba kita cek di DXY ada apa. Di daily-nya. Nah, di daily-nya dia sudah ada break ya. Jadi CB1 dia kemungkinan dia akan nyari naik sampai sini, kemudian lanjut turun ke area demand bawahnya. Ini kan ada supply. Nah, itu supply ini udah nggak fresh, udah nggak kita pakai lagi. Di sini di 105 sampai 104% ya. Kalau misalkan naik sampai sini dia reject, berarti secara SAUUSD-nya akan naik lagi. Lalu kita ke news ya. Oke, kita udah ada news ya. Untuk news di minggu depan, hari Senin dan Selasa nggak ada news ya. News itu di hari Rabu tanggal 24 itu jam 8.45 ada dua rilis data flash manufacturing PMI.
atau Purchase Manager Index. Di sini diproyeksikan atau forecastnya masih belum ada perubahan ya. Jadi seandainya actual greater than forecast is good for currency. Seandainya actualnya itu lebih besar daripada forecastnya, maka ini adalah good untuk USD. Kemudian apabila ini lebih kecil actualnya daripada forecast, otomatis ini bad untuk USD. Di jam yang sama ada flash service PMI. Ini juga sama efeknya. Dia proyeksinya forecastnya, jadi previousnya 55,3, forecastnya 54,5. Nah, seandainya ini actualnya greater than forecast, ini good untuk currency, untuk USD ya. Kemudian misalkan ini sesuai atau lebih kecil bahkan daripada forecastnya actualnya, maka secara USD dia akan mengalami koreksi. Jadi kemungkinan untuk di hari Rabunya untuk XAU memang akan agak ada kenaikan. Jadi naiknya untuk koreksi ya, untuk retracement. Jadi secara dua news ini di hari Rabunya itu, satu masih belum ada decision atau masih flat, belum ada. Jadi dia forecastnya masih sesuai sama ya dengan previousnya. Lalu untuk yang di service PMI itu forecastnya itu bad untuk USD. Lagi-lagi kalau untuk forecast ini belum tentu benar ya. Jadi kayak semalam aja kemarin itu hari Kamis ya, itu kan unemployment claim-nya kan dia naik ya. Harusnya kan untuk USD dia turun, tapi ternyata efeknya tuh hanya sementara. Jadi untuk news ini efeknya nggak terlalu lama ya sebenarnya, hanya berapa waktu ya, nggak sampai merubah arah harga. Yang pasti kalau untuk merubah arah harga tuh kita lihatnya dari analisa secara teknikal. Kemudian di hari Kamis itu ada advance GVP quarter of quarter, jadi dia per catur bulan. Jadi ini previousnya 1,4%, lalu forecastnya 1,9%. Di hari Kamisnya untuk advance GDP atau gross domestic product. Jadi tadi kan tentang kalau PMI itu kan mengenai purchasing manager, jadi pembelian. Kemudian ini gross domestic product, jadi kaitannya dengan PMI. GDP ini tentang produksi lokal di US ya. Ini untuk forecastnya 1,9%, artinya dia memproyeksikan atau memprediksi kenaikan untuk USD. Kemudian di jam yang sama di 7.30 malam, nah ini unemployment claim. Jadi tingkat pengangguran atau orang yang tidak mendapat pekerjaan itu previousnya kan 243.000, kemudian forecastnya 239.000. Jadi ini juga good news untuk USD ya, untuk proyeksi unemployment claim. Jadi actual less than forecast is good for currency. Ini good news ya, dua rilis data ini proyeksinya good news USD. Jadi hari Rabunya kemungkinan ini akan kita akan cari sell untuk di XAU. Jadi kemungkinan hari Senin dan Selasanya ini mencari high weekly-nya ya, high weekly-nya di harga berapa. Nanti kalau ada change of character, kita cari selling lagi di area-area yang tadi saya sudah tandain ya. Kemudian di hari Jumat jam 7.30-nya ada rilis data Core PCE Price Index month of month. Ini previousnya 0,1%, lalu forecastnya 0,2%. It mean actual greater than forecast is good for currency. Ini juga lagi-lagi forecastnya memprediksikan data yang disajikan ini bahwasanya indeks dolar ini akan ada kenaikan kembali ya, strong. Jadi menguat. Jadi selaras dengan chart di DXY yang tadi kita lihat ya. Karena actual greater than forecast is good for currency. Tapi kalau seandainya ini ternyata actualnya lebih kecil, ya ini bad news untuk USD ya. Coba kita ikutin pola pikirnya dari Forex Factor. Kita ikutin aja. Walaupun biasanya akan ada kebalikan, efeknya itu nggak lama. Oke, kita kembali ke chart ya. Nah, kita udah di chart. Jadi kemungkinan memang untuk bulan minggu depan ini untuk XAU-nya akan ada penguatan.
Jadi mungkin turun untuk koreksi dulu. Ini kan di sini sudah ada break ya. Ini kan break. Ini kan break. Nah, break. Maybe dia akan melakukan retracement dulu, baru akan naik ke sini, baru akan turun. Menurut saya seperti itu. Untuk kita kembali ke SAUSD. Nah, SAUSD tadi kita 15 turun naik. Kita hilangin biar lebih clear melihatnya. 15 H1 udah break ya H1 nya. Ini kan tapi belum semua diambil liquidity. Ini kan liquidity. Ini kenceng banget ya ini. Ini juga rawan untuk disapu dulu ini. Harus diambil dulu ini. Ini liquidity. Kemungkinan dia naik itu akan ngejar di sini. Di harga 246 atau 247. Ini kan masih ada ninggal jejak doji dan imbalance ya. Mungkin sampai sana ya retest, artinya retest dan akan turun jauh ke bawah lagi. Area mana yang dituju kalau seandainya ini mungkin untuk 2 minggu lagi ya. Itu masih ada level di sini, level di ada liquidity-nya juga nih di harga 2350-an. Jadi kemungkinannya masih akan turun jauh ya. Jadi ini koreksinya di H4. Oh ya, di H4 ini sudah ambil inducement. Oh, ininya di daily berarti ya. Inducement daily. Oke, bener. Inducement daily-nya itu di 2350-an. Jadi ini kan break of structure daily, post daily. Dan ia akan menuju ke sini, menuju ke inducement. Jadi harga naik, dia pasti akan turun untuk ngambil demand, untuk ngambil inducement, untuk ngambil liquidity ya. Kemudian dia akan lanjut naik kembali. Ini juga ada demand daily masih di 2337, 2318-an itu masih fresh ya, belum dites sama sekali. Jadi turun jauh, dia naik turun, kemudian dia akan naik kembali. Jadi di Agustus kemungkinan akan ada harga diskon ya. Agustus itu diskon XAU. Jadi kita untuk di Agustus kita akan cari buy untuk swing ya. Swing kemungkinan ya targetnya kalau misalkan kita tarik seandainya ini terjadi benar valid. Kalau enggak menjadi change of character ya. Ini dia level yang dituju itu di 2500-an, 2600-an ya targetnya kenaikannya kalau seandainya kita mau nunggu swing ya. Kan tapi kalau kita kan intraday ya, jadi short term aja, jadi bukan untuk jangka waktu yang panjang untuk tradingnya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk proyeksi analisa XAUUSD untuk minggu ini dan minggu depan. Jadi mulai tanggal 22 Juli sampai 26 Juli ya. Itu berarti minggu terakhir di bulan Juli. Ya mudah-mudahan apa yang kita analisa menjadi kenyataan ya. Jadi dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau join di VIP, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Untuk mentorship juga nanti ada linknya di deskripsi. Channel Telegram gratis nanti saya juga taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan akhir kata. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.